Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dinya al-fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Lawadullahi assalamu alaikum ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil hakim. Bang dulu ya. Fangduru rahimakumullah, maka perhatikanlah. Mudah-mudahan Allah membelas kasihani kalian. Kaifa qarana ta'ala al-amra bil ihsan lil walidaini ma'atauhidihi wa ibadatihi. Bagaimana Allah menyandingkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua disandingkan dengan perintah untuk menauhidkan Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Jadi berarti berbuat baik kepada kedua orang tua itu penting banget. Sampai oleh Allah itu perintahnya itu disandingkan dalam satu kalimat, dalam satu rangkaian kalimat. Wa kaifa qarana syukrahuma bi syukrihi. Dan bagaimana Allah menyandingkan syukur atau terima kasih kepada kedua orang tua disandingkan dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Kemarin sudah diterangkan. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala berfirman, kalian sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan setelah kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, hanya menyembah Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Qala ta'ala wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Al-ayah. Allah Ta'ala juga telah berfirman, dan aku wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya agar berbuat baik. Ibunya telah hamil dengan kerepotan, dan ibunya telah hamil dengan berat dan melahirkannya pun dengan berat. Al-ayah, teruskanlah al-ayata ila akhiriha, dan teruskanlah sampai akhirnya ayat. Wal ayatal lati taliha, dan juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan hal itu. Wa qala Abdullah bin Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Sa'altu Rasulullah SAW, Ayyul a'mali ahabbu ilallahi. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling disukai Allah? Faqala as-salatu liwaqtiha. Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Sholat zuhur pada waktu zuhur, sholat asar pada waktu asar. Jangan sholat zuhur pada waktu asar, jenisnya tidak pada waktunya. Qultu summa ayyun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian aku berkata, kemudian amal apa lagi? Qala birrul walidaini. Rasulullah SAW menjawab, setelah sholat pada waktunya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, aku pun Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi nanti Ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling disukai Allah, itu masing-masing orang ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah,
Jawabannya bisa berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah memberi isyarah masing-masing orang itu agar mendapat cinta dari Allah, dicintai Allah, itu harus melakukan amal-amal yang satu dan yang lainnya bisa jadi berbeda. Kayak afdhalul amal, amal yang paling utama, kan bisa berbeda-beda ada jawabannya. Nah itu. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika beliau bertanya mengenai amal yang paling disukai Allah, jawaban Rasulullah adalah sholat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan berjuang fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Berarti Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu masih punya orang tua. Nyatanya ada jawaban itu. Nah, yang bertanya mungkin yatim piatu ya jawabannya berbeda lagi. Nah, jawaban Rasulullah itu selalu simpel, sederhana. Tetapi maknanya tidak pernah habis kalau digalin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtil walidaini. Ridha Allah itu ada di dalam ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga ada di dalam murka kedua orang tua. Maksudnya tentu saja orang tuanya dengan syarat takwa kepada Allah. Takwa kan tidak mungkin orang takwa kalau tidak punya ilmu. Syarat takwa itu kan iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Orang takwa itu nggak mungkin kalau bodoh. Kalau bodoh tidak akan takwa. Dia takwa tapi bodoh, ya tidak bisa. Salah satu syarat takwa itu adalah berilmu. Bagaimana dia bisa takwa kalau tidak berilmu? Sergap beribadah. Bagaimana tahu kalau ibadahnya itu benar apa salah kalau tidak tahu ilmu? Nah itu kalau orang tuanya takwa itu ya ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Kenapa kira-kira hadis itu memaknainya seperti itu? Ya karena Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang orang tuanya itu ya takwa. Orang tuanya sahabatnya Rasulullah, anaknya juga sahabatnya Rasulullah. Nah, kalau anaknya musuhnya Rasulullah ya lain lagi perkaranya kan itu. Kalau anaknya atau orang tuanya, ada banyak sahabat Rasulullah itu orang tuanya adalah musuh Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Sopo kasing banyak lah, Suhail orang itu, anaknya jadi sahabat Rasulullah tapi Suhail dewe yang meninggal waktu perang Badar tewas itu. Itu tentu hadis ini tidak dimasukkan Rasulullah dalam konteks seperti itu. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada dalam ridha kedua orang tua ya. Enggak jadi ikut Rasulullah nanti. Wastuhtu fi sukhtil walidain, dan murka Allah ada di dalam murka orang tua. Suhail murka anaknya ikut Rasulullah itu. Ya Allah ridha. Nah, oleh karena itu semua hal sekali lagi itu ada penjelasannya. Jadi jangan mentang-mentang jadi orang tua ridallah fi ridal walidain. Kalau aku tidak ridho nanti Allah tidak ridho kepadamu. Loh kamu sebagai orang tua itu sudah pantas belum untuk kira-kira itu cocok dengan hadis ridallah fi ridal walidain. Itu. Karena kalau orang takwa, kalau dipanjangkan lagi, kalau orang tuanya takwa, mesti yang diridhoi orang tua itu adalah hal-hal yang membuat Allah ridho. Orang takwa itu menginginkan anaknya juga takwa, menginginkan anaknya begini dan begitu yang diridhoi Allah. Nah, misalnya orang tuanya takwa, nyuruh anaknya rajin ngaji. Ridhonya orang tua itu anaknya rajin ngaji. Ya kan cocok itu dengan ridha Allah.
Maka ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Atau kalau dibalik lagi, seyogianya orang tua itu meridhoi anaknya pada waktu dan situasi maupun tempat ketika si anak itu kira-kira berada dalam ridha Allah. Gitu. Kira-kira anaknya berbuat baik, ini Allah ridha ini. Nah orang tua juga harus ridha. Gitu. Jadi maksiat ini anaknya, ya Allah murka ini. Nah orang tua juga harus murka, itu loh. Kita ngaji nang kiai ngendi wae jangan saya kira terangke ngene. Totok banget terangke ta. Umpama kiai nerangke ya karo santri-santrine sing khusus. Nah mungkin kiai sing paham ini ya males nerangke. Apa malah diterangke ya mung radong wae. Makane bersyukur beruntung. Boleh bersyukur tak terangke ngene. Jadi ngono kuwi kita kan jadi orang tua, kita ridhoilah anak-anak kita ketika anak-anak kita itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diridhai Allah. Benar loh? Ridha Allah itu kan ada kalanya harus melakukan sesuatu ketaatan, ada kalanya harus tidak melakukan sesuatu yaitu kemaksiatan. Benar? Tapi jangan ridha kepada anak kita kalau sedang melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Nah, wujudnya bagaimana? Ya mendoakan, kemudian pokoknya memberi saran dan seterusnya. Mengkondisikan, ada kalanya itu saran nggak mempan ya harus dikondisikan. Mungkin gini minta uang ya nggak diberi, lagi tukang maksiat, misalnya gitu loh. Orang Jawa itu kan walian, ridho anak, ridho orang tua ada pada ridho anak. Maksudnya anaknya dituruti saja, tidak boleh itu. Nanti menyesal kalau sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, salah satu. Saya tadi mengatakan ngaji di mana sekarang terangkan begini, maksudku ki ben santri-santri maupun yang mendengar itu bisa bersyukur loh. Bukan kok naudzubillah menyombongkan diri, tidak. Ada kalanya memang harus ditegaskan hal-hal seperti itu. Loh. Maksudnya ki ya makanya wali itu ada yang tidak boleh menceritakan karomahnya. Tapi wali itu ada juga yang disuruh untuk menceritakan karomahnya. Nah, Mbah Dim itu tidak disuruh untuk menceritakan karomah-karomahnya, maka Mbah Dim tidak bercerita. Nah, Guru Zaini disuruh oleh Rasulullah untuk menceritakan karomah-karomahnya, maka Guru Zaini bercerita. Nah, mau kaitannya apa? Nah, begitu juga statement ini enggak diterangkan, maksudnya untuk menegaskan. Salah paham, jangan salah paham. Wah sombong loh, njur nek sombong ki entuk apa? Ngono lho. Kalau alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salah satu layang fangu mahunna amalun al isyraku billah wa uququl walidain wal firaru yaumaz zahfi. Tiga hal yang kalau ada tiga hal itu tidak ada gunanya ngamal, amal perbuatan baik. Yaitu pertama menyekutukan Allah Ta'ala, amal jelas tidak ada gunanya. Menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Nah, tidak menomorsatukan Allah. Ini janjane tinggal ya. Jenenge musyrik ora kok dolanan keris, ora kok nang kuburan ngobong menyan ora jane. Sudah. Ya, menomorsatukan Allah apa nomor 40 kan Allah. Nah, Allah itu ya di nomor ke 32 apa pira. Nek butuh ya anu, nek ra butuh ya anu kuwi ya. Wa uququl walidain dan durhaka.
Bahwa berbuat jahat kepada kedua orang tua. Wal firaru yaumaz zahfi, dan lari di hari peperangan. Meninggalkan medan peperangan. Tinggal gelanggang colong pelayu, orang Jawa ya, enggak istilahan atau serem-serem. Serem-serem ning ra tandangi ya. Jadi isyraku billah wa uququl walidain wal firaru yaumaz zahfi. Kalau tiga hal itu ada dalam diri seseorang atau salah satunya. Salah satunya orang ya. Tiga hal ini harus bersamaan ya. Amal baiknya tidak ada gunanya. Isyraku billah. Meskipun begitu kan tetap ada tafsirnya, gitu. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Itu dosa yang tidak diampuni Allah. Maksudnya kalau tidak mau bertobat. Kalau mau bertobat ya diampuni toh ya. Ya mau bertobat setelah mati ya enggak bisa, wong syarat tobat itu sebelum mati kan gitu. Maksudnya kalau sampai mati kemusyrikannya kepada Allah itu tidak ditobati, itu harus ditebus di neraka kan itu toh. Beda dengan dosa-dosa lain, atau dosa-dosa lain itu sampai mati mungkin belum sempat tobat, mungkin didoakan anaknya, didoakan gurunya, didoakan muridnya, didoakan teman-temannya, bisa diampuni Allah itu dosanya. Tapi kalau al-isyraku billah, musyrik kepada Allah, memusyrikan Allah, menyekutukan Allah, itu harus ditobati sendiri. Nah, gitu. Kalau enggak sempat tobat ya harus ditebus di neraka. Uququl walidain, berbuat jahat kepada dua orang tua. Itu ngamal itu menjadi tidak ada gunanya kalau ngukul walidain. Ini maksudnya ngamal itu hanya bisa diambil setelah dosa ngukul walidain itu ditebus. Gitu? Wal firaru yaumaz zahfi, dan termasuk juga lari dari medan peperangan. Nah, ini kan tiga dosa besar. Jadi tekankan oleh Rasulullah. Ini tiga dosa besar. Seolah-olah semua amal perbuatan jadi enggak ada manfaatnya, nah, maksudnya. Karena saking sayangnya Rasulullah kepada kita, itu Rasulullah mengingatkannya itu dengan gaya seolah-olah kalau ada tiga hal itu semua amal perbuatan baik sama sekali tidak ada gunanya. Tapi bukan itu maksudnya Rasulullah. Itulah. Itu. Allah dan Rasulnya yang a'lam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akbarul kabairi salah satun al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zuri, al-hadis. Dosa paling besar itu tiga, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan menjadi saksi yang berbohong di pengadilan maksudnya. Jadi saksi yang jahat. Misalnya margi ini mencuri atau tidak. Misalnya faktanya margi mencuri. Kaca melihat. Kemudian di pengadilan sudah disumpah kaca misalnya. Ditanya, "Ca, benarkah margi mencuri pada tanggal sekian jam sekian?" Nah, tidak. Nah, itu jenenge palsu itu. Oh, itu dosa besar. Kalau iya Pak Hakim memang itu margi itu mencuri. Nah, itu baru saksi yang benar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dirinci lagi itu. Apakah yang dimaksud dengan syahadatuz zuri itu? Kesaksian palsu itu. Apakah khusus berlaku? Itu menjadi dosa besar ketika pengadilan itu adalah pengadilan yang sesuai dengan Islam atau semua pengadilan. Nah, itu nanti terjadi khilafiyah juga. Di pengadilan yang hukumnya didasarkan pada Islam ya jelas. Dan itu lah. Kalau di pengadilan yang tidak didasarkan hukum Islam, termasuk dosa besar enggak kalau syahadatuz zur, pengadilan umum misalnya.
Itu khilafiyah, ada yang mengatakan tidak termasuk, itu bukan pengadilan Islam, pengadilan umum. Ada yang mengatakan itu termasuk. Yang benar yang mana? Ya nanti kalau kiamat baru tahu kita. Al-hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam raghima anfu man atraka abawahi indal kibari ahaduma au kilahuma falam yudkhilahu aljannata falam yafirrahuma birran yakunu sababan fi dukhulil jannati. Dan seterusnya ini pun jelasannya dawa iki. Wallahu a'lam bishawab. Komentar wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.